Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang keliling dan luas segi empat. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, Pak Guru akan menggambarkan satu permasalahan. Nanti kita akan melihat bagaimana kita menentukan keliling dan bangun segi empat. Baik, kita lihat gambar yang pertama, yaitu persegi. Nah, untuk menentukan keliling dan luas persegi, boleh kita lihat pada gambar ini. Coba kita beri nama, misalnya ini adalah gambar sisi AB, sisi BC, dan sisi CD atau DC. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kita menentukan keliling. Sebagaimana yang mungkin kalian sudah paham, menentukan keliling suatu benda yaitu kalau kita berangkat dari A menuju ke B, lanjutkan ke C, dan lanjutkan lagi ke CD, kembali ke DA, itu baru dinamakan keliling. Oleh karena itu, keliling daripada bangun persegi ini adalah AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD, kembali lagi ke AD. Nah, sekarang kalau kita perhatikan sama-sama, dari A ke B, kalau kita memberikan nama, berarti kalau kita katakan dari A ke B ini adalah sisi, B juga panjangnya, karena sama dengan ini kita berikan nama sisi. Nah, setiap sisi ini kalau pada bangun persegi berarti panjangnya sama. Tentunya 1, 2, 3, berarti ke sini juga 3. Oleh karena itu, kalau kita memberikan angka pada keliling, AB itu 3, BC juga 3, CD juga 3, dan AD juga 3. Kan kita lihat di sini karena ada 4, 3, boleh kita tuliskan 4 kali 3. Ya, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, dari sini kita boleh menyimpulkan bahwa keliling persegi itu sama dengan, karena 4 kali 3 ini adalah S, berarti sama dengan 4 kali 3 atau sama dengan 4 kali S. Jadi sebagai kesimpulan, keliling daripada persegi ini adalah 4 kali S atau 4 kali sisi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk luas. Nah, sebagaimana kita sudah memberi angka dan contoh yang ada pada gambar, misalnya A dari B, A ke B itu dianggap S, ya, B ke C juga S, maka luasnya sama dengan AB kali BC. AB ini adalah sisi, BC juga ini adalah sisi, sehingga boleh disimpulkan bahwa luas persegi adalah sisi pangkat 2. Jadi luas daripada persegi itu sama dengan sisi pangkat 2. Ya, berikut yang kedua adalah persegi panjang. Misalkan seperti bangun persegi tadi, kita buat seperti ini. Ini kita ambil sebagai titik A, B, C, dan D. Ini masing-masing sisinya bisa kita lihat sama-sama. Kalau persegi tadi sisinya sama panjang, berarti untuk persegi panjang beda antara panjang dan lebarnya. Nah, sekarang kalau kita beri nama seperti ini, misalnya ini kita berikan nama P, sedangkan yang ini namanya adalah L, kan sama tadi. S ini sama dengan P, sedangkan X yang ini sama dengan lebarnya. Jadi sekarang untuk persegi panjang, sisinya bukan menggunakan S lagi, tetapi menggunakan P dan L. Nah, sebagaimana dengan sifat-sifatnya, bahwa dua sisi berhadapan pada persegi panjang itu sama panjang. Berarti kalau di sini misalnya P, di sini juga P, di sini L, berarti di sini juga L. Berarti sama panjang sisinya. Nah, bagaimana kita menentukan keliling persegi panjang? Ya, untuk keliling persegi panjang
Sama tadi kita menentukan keliling persegi, yaitu menambahkan misalnya AB, ya, sisi AB, ya, atau Pak Guru tulis di bawah sini, sisi AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat berarti AB sisinya itu sama dengan P, terus BC sama dengan L, terus CD sama dengan P, terus AD sama dengan L. Maka kalau kita sederhanakan berarti di sini ada 2P, boleh kita tuliskan 2P. Terus di sini ada 2L, berarti boleh kita tuliskan 2L. Berarti keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali P dan ditambah dengan 2 kali L. P itu adalah panjangnya, sedangkan L itu adalah lebarnya. Nah, begitu cara menentukan keliling persegi panjang. Nah, berikut kalau kita mau menentukan luasnya, berarti sama dengan yang tadi. Kalau tadi luasnya adalah AB kali BC, berarti kalau boleh kita tuliskan luas persegi panjang adalah AB kali BC. AB-nya ini adalah panjang, sedangkan BC-nya ini adalah L. Berarti luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Demikian cara menentukan luas daripada persegi panjang. Ya, baik anak-anak sekalian, mari kita lihat contoh daripada soal ini. Ini adalah sebuah bangun persegi. Perhatikan gambar yang ada di sebelah sana. Misalnya diketahui panjang AB sama dengan 6. Ini AB ya, sama dengan 6 cm. AO ini misalnya di sini ada titik pusatnya. Maka ini AO-nya dari sini ke O. AO ini panjangnya 3/2. Tapi Pak Guru tidak usah tuliskan. Pertanyaannya sekarang, tentukan panjang BC, CD, AD. Yang kedua, kelilingnya. Yang ketiga, luas daripada persegi. Mari kita lihat cara kerjanya sama-sama. Ya, yang pertama, panjang AB kan sudah diketahui. Panjang AB sama dengan 6. Ya, ini berarti menandakan karena di persegi itu panjang sisinya semuanya sama. Kalau kita beri tanda seperti ini menandakan semua sisinya sama. Berarti BC juga panjangnya sama dengan 6. CD juga panjangnya sama dengan, AD juga sama dengan 6. Berarti sisi-sisinya sudah kita tahu panjangnya sama dengan 6 cm. Terus yang kedua keliling persegi. Keliling persegi tadi rumusnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Ya, tinggal kita masukkan AB-nya 6, BC-nya 6, CD-nya 6, AD-nya juga 6. Kalau kita jumlahkan ke semuanya, atau boleh kita tulis 4 kali 6. 4 kali 6 atau 4 kali sisi sama dengan 24. Itu untuk kelilingnya. Berikut yang ketiga yaitu luasnya. Ya, luas persegi. Ya, ini kita kembali ke rumus. Luasnya berarti sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Karena di sini sisinya sama dengan 6 cm, berarti kalau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Demikian untuk soal persegi. Baik, berikut kita lihat contoh soal untuk persegi panjang. Nah, sekarang misalkan diketahui gambarnya seperti ini. Terus diketahui panjang AB itu sama dengan 5. Di sini kita tulis 5. Terus panjang BC, B dari B ke C ini 3.
Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan. Yang pertama, panjang BC, CD, dan AD. Yang kedua, keliling persegi panjang. Yang ketiga, luas persegi panjang. Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang Pak Guru akan kembali ke sifat-sifat persegi panjang. Di sana dikatakan bahwa sisi dari persegi panjang yang berhadapan berarti sama panjang. Nah, sekarang di sini kita sudah diberikan panjang BC, CD, dan AD-nya. Sekarang kita tinggal melihat pasangan-pasangannya. Yang berhadapan misalnya AB berhadapan dengan CD, berarti panjangnya sama-sama 5 cm. Terus yang kedua, panjang BC berhadapan dengan sisi AD berarti sama-sama 3 cm. Nah, ini kita tuliskan di sana, berarti panjang BC sama dengan 3 BC sama dengan 3 cm atau 3 satuan. Terus panjang CD-nya adalah 5 satuan atau 5. Panjang AD-nya adalah 3 satuan. Tadi panjang AB-nya adalah 5 satuan atau 5. Nah, sekarang semuanya sudah terisi bahwa panjang sisi-sisinya sudah kelihatan. Yang berhadapan sama panjang. Nah, berikutnya yang kedua adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang. Nah, rumusnya tadi sudah, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Tinggal kita masukkan atau boleh kita tuliskan rumusnya 2 kali panjang dengan 2 kali lebar ya. Karena AB-nya ini adalah panjangnya, terus BC-nya ini adalah lebarnya. Ini kan sama, berarti boleh kita tulis 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Ya, panjangnya adalah 5, terus lebarnya sama dengan 3. 2 kali 5 10 tambah 2 kali 3 6, berarti kelilingnya sama dengan 16 satuan atau 16 cm. Berikut untuk luasnya juga sama. Misalnya ini adalah panjangnya tadi, maaf, ini adalah lebarnya sama dengan 3, berarti luasnya sama dengan panjang kali lebar atau sama dengan 5 kali 3 atau sama dengan 15. Ya, baik, kita lihat bangun persegi 4, segi 4 yang ketiga yaitu jajaran jenjang. Nah, sekarang misalkan kita membuat gambar jajaran jenjang seperti ini. Ini kita buat garis tinggi daripada jajaran jenjang. Ya. Ini kita beri nama sisi DE, ukurannya adalah T. Nah, misalnya ini dari A ke B. Ini kita misalkan atau beri nama sisi A, panjangnya sama dengan A, sisi AB ini. Nah, sekarang pindahkan, ini kita buat garis-garis seperti ini. AE ini kita buat garis-garis seperti yang ada di sini, ya. Ini kita potong, ini kita pindahkan ke sebelah kanan sana. Ya, ini tetap ukurannya tidak berubah, ini tetap A. Nah, sekarang dari bentuk sini kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang membentuk sebuah persegi panjang. Nah, dari sini sudah kita mudah untuk menentukan luas dan kelilingnya. Nah, di persegi panjang ini kan yang berhadapan sama panjang, ya. Terus yang ini sama panjang dengan ini. Tadi ukuran untuk DE itu adalah panjangnya sama dengan T. Sedangkan yang di bawah tidak berubah, yaitu A. Nah, T ini adalah tinggi, sedangkan A ini adalah alas. Nah, dalam menentukan luas dari jajaran jenjang,
Ya, sama dengan menentukan luas, ya, sama dengan luas persegi panjang. Ya, persegi panjang luasnya panjang kali lebar. Nah, sekarang kalau kita ubah ke dalam luas jajaran genjang, panjangnya ini kita ganti dengan A. Ya, Pak Guru tulis di sini P sama dengan A. Berarti kita tulis A, sedangkan lebarnya di sini sama dengan T. Berarti panjangnya sama dengan A, sedangkan lebarnya sama dengan T. Nah, sekarang ini menjadi luas jajaran genjang. Nah, berarti luas jajaran genjang sekarang adalah A kali T. Berikut bagaimana menentukan kelilingnya? Kelilingnya sama dengan kita menentukan luas keliling persegi 4, yaitu AE atau EA tambah AC tambah CD atau DC tambah DE. Jadi dia dari E ke A ke C ke D, D kembali ke E. Itu yang disebut dengan kelilingnya. Nah, pertanyaannya, pada persegi panjang kan sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti ini juga sama. Nanti tandanya kita ubah. Ini juga satu. Nah, AE. Mana AE? AE ini panjangnya sama dengan A. Terus AC itu panjangnya sama dengan T. CD panjangnya sama dengan A. Terus DE panjangnya juga sama dengan T. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat di sini ada 2A, 2 kali A, sedangkan ada di sini juga ada 2T, berarti 2 kali T. Berarti keliling daripada jajaran genjang yaitu 2 kali alas tambah 2 kali tinggi. Demikian penjelasan cara menentukan luas dan keliling jajaran genjang. Ya, baik, kita lihat contoh daripada bangun jajaran genjang. Contohnya, diketahui bangun jajaran genjang ABCD. ABCD ya. Panjang AE 3 cm, terus EB 6 cm, 6, dan AD sama dengan 5 cm, serta DE ini sama dengan 4 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang sisi DC. Ini yang ada di atas ya. Terus yang kedua, luas jajaran genjang dan keliling jajaran genjang. Nah, untuk menjawabnya mari kita lihat sama-sama. Ya. Untuk gambarnya kita ubah seperti yang tadi. Berarti gambarnya kalau dibuat seperti ini, nanti kita buat seperti persegi panjang seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang diberikan tadi. Ini panjangnya 3 cm, ini 6, tingginya ini adalah 4. E, C, D. Yang ini berarti sama dengan 4. Ini panjangnya tadi 5 ya, 5 cm. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, tentukan panjang DC. Nah, karena A sampai dengan E itu sama dengan D sampai dengan C, berarti itu panjangnya 6 tambah 3 sama dengan 9 cm. Yang pertama. Yang kedua, luas jajaran genjang. Luas jajaran genjang. Tadi sudah dirumuskan bahwa luas jajaran genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Nah, sekarang lihat alasnya.
dari A sampai dengan E itu panjangnya sama dengan 9 cm. Saya tuliskan 9. Tingginya sama dengan 4 ya. Sama dengan tinggi. Berarti kita tinggal kali 4. Berarti luas jajaran genjang itu 9 kali 4 36 cm pangkat 2. Ya, berikut kita lihat kelilingnya. Ya, jadi keliling jajaran genjang itu kita bisa mengambil angka yang ada di luar ini, karena ini merupakan sisi terluar, sedangkan ini merupakan alas. Berarti kita boleh menuliskan 2 kali 9 tambah 5. Berarti 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Nah, demikian yang Pak Guru bisa sampaikan cara menentukan luas dan keliling jajaran genjang. Kalau ada yang masih kurang jelas, Pak Guru persilakan untuk bertanya. Dan kalau ada kesempatan nanti kita sisanya bahas di pertemuan yang ketiga. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.